Seperti itu Mas Aris. Selanjutnya, inilah perjalanan kami. Jadi kami 3 tahun yang lalu, next ya Mas Aris, berawal dari sebuah doa, gitu ya. Berawal dari sebuah doa, akhirnya kami sekeluarga bisa berada di komunitas yang luar biasa. Kami bisa memiliki bisnis yang luar biasa, gitu ya. Berawal dari sebuah doa. Jadi dulu kehidupan kami, saya dan suami memiliki 5 orang putra dan putri, 3 putra dan 2 putri, yang saat itu kehidupan kami mungkin dibilang hanya cukup, gitu ya. Kami hanya cukup untuk makan, sekolah, tapi ketika kami membutuhkan, misalkan untuk kesehatan, untuk ya kayak seperti orang lain di luaran yang bisa hidup jalan-jalan dan lain-lain, mungkin itu hanya sebuah nggak mungkin gitu loh. Karena kehidupan kami ya memang seperti itu gitu ya, di luar mewah gitu. Dengan bisa menyekolahkan ke 5 putra putri aja kami sudah bersyukur. Ya. Nah saat itu ketika contohnya, ketika ya kenapa sih tadi saya bilang berawal dari doa gitu ya. Anak-anak ketika kehidupan 3 tahun yang lalu, jangankan ya kayak inilah contohnya di foto ini, kami bisa pergi kemana yang kami inginkan gitu ya, walaupun hanya tidak semuanya yang kita inginkan bisa tercapai gitu, tapi minimal kita bisa pergi sekeluarga gitu ya. Menurut orang lain mungkin itu hal biasa gitu, tapi menurut kami ini pencapaian yang sangat luar biasa gitu ya. Ketika waktu 3 tahun yang lalu, ketika anak saya bilang, Bu, ke Ancol yuk misalkan gitu. Ya kita cuma bilang, Ancolnya tutup ya nak gitu ya. Bukan berarti apa-apa karena memang nggak ada dana gitu ya. Tapi tadi saya bilang berkat doa semuanya waktu itu di tahun 2017 bulan Mei, kami berdoa sekeluarga. Doa kami memang bukan untuk diri sendiri, tapi doa kami ya Tuhan gitu ya waktu itu. Ya Tuhan, semoga kami memiliki bisnis yang bisa membuat kami memiliki gedung pembelajaran untuk autis. Hati itu doanya hanya itu, gitu ya. Kami tidak ingin, walaupun hidup kami bukan berangkat dari, ya kami mendirikan rumah autis bukan berangkat dari kelebihan uang, tapi dalam keterbatasan ini, bagaimana kami bisa bermanfaat untuk orang banyak, gitu ya. Jadi saat itu kami sekeluarga berdoa gitu ya, supaya memiliki bisnis yang baik gitu, dan memiliki gedung pembelajaran untuk anak-anak autis. Itu karena menurut kami itu adalah bekal yang akan kami bawa nanti. Gitu. Nah akhirnya di situ di bulan Mei kami doanya terkabul sama Tuhan gitu ya. Doanya waktu itu seperti itu, dan akhirnya kami mendapatkan broadcast di bulan Juli gitu. Kami berdoa di bulan Mei, di bulan Juli ya, di awal Juli kami mendapatkan broadcast gitu ya, yang waktu itu mau nggak Bapak Ibu memiliki penghasilan 50 sampai 100 juta. Saya waktu itu benar-benar saya melihat uangnya gitu. Saya izin ke suami, ya bagaimana kalau saya mengikuti seminar ini gitu kan, lumayan kalau misalkan kita memiliki uang 50 sampai 100 juta kita bisa bangun rumah autis gitu saat itu. Akhirnya kami datang lah ya mengikuti seminarnya, dan luar biasa saat itu saya ngerasa kayak dituntun aja sama Tuhan gitu. Kami selalu ngambil positifnya di situ, walaupun anak kami walaupun itu waktu itu bilang, Ibu lihat dulu takutnya nanti nipu dan lain sebagainya gitu, tapi
dalam pikir saya mau nipu juga nipu apa gitu, kami nggak punya apa-apa gitu saat itu. Gaji saya aja sebulan 60.000 gitu, bukan 60 sih sebenarnya. Gaji saya itu 1.200.000 Bapak Ibu per 3 bulan gitu, dibagi 5 orang gitu. Ya itulah gaji kami gitu ya. Saat itu saya kalau ingat itu, kok bisa gitu ya, saya bertahan gitu dengan itu gitu. Tapi mungkin karena saya bertahan, karena mungkin Tuhan akan memberikan yang terbaik gitu ya saat ini. Next Mas Aris. Nah akhirnya kami setelah berdoa di situ dan mendapatkan saat itu dengan impian-impian yang kami berikan di luar kapasitas tadi ya, di luar kapasitas kita, dan akhirnya kami mendapatkan bisnis yang luar biasa. Bisnis saya gabung dengan Enagic di bulan Juli, tanggal 27 Juli 2017 gitu ya. Akhirnya 2 bulan kemudian ya Bapak Ibu, 2 bulan kemudian akhirnya saya mendapatkan bonus dari Enagic 360 juta. Dan akhirnya kami mewujudkan rumah autis ini gitu ya. Rumah autis ini, dan kami beli tanahnya dari hasil bonus-bonus yang kami dapatkan. Ini alhamdulillah tanahnya juga sudah jadi gitu ya. Waktu itu ketika saya mendapatkan bonus udah lunas tanahnya gitu ya. Terus yang pertama saya beli itu ketika dapat bonus itu rumah yang sekarang saya tempati gitu. Jadi rumah ini pure dihasilkan dari bisnis Enagic ini. Dari tanah pertama yang saya beli ini 160 meter, ya bonusnya saya belikan ke tanah ini, dan alhamdulillah kita bangun gitu ya sampai menjadi seperti ini. Demikian cerita kami gitu ya. Next Mas Aris. Ya, jadi Bapak Ibu semua, nah ini juga saya saya gimana ya menceritakan ini. Jadi dulu tuh saya dari kecil gitu ya, ketika saya misalkan gini, mungkin Bapak Ibu semua ke Bali, ke Jogja, atau kemana lah, keliling Indonesia gitu, itu hal yang biasa. Tapi buat saya itu penantian yang lama banget gitu ya. Saya tuh dari kecil, ketika saya mau jalan-jalan gitu ya, ibu saya bilang gini, "Teh, nanti ya kalau kamu udah punya suami, pasti deh kamu bisa kemana aja gitu." Ibu saya selalu mendoakan seperti itu gitu. Ibu saya selalu mendoakan seperti itu. Yang akhirnya saya punya pikiran gini, kok doa ibu saya nggak Allah kabulkan ya gitu. Perjalanan hidup saya sampai akhirnya saya nikah udah 23 tahun gitu. Bukan berarti saya mengecilkan pendapatan suami ya atau apapun gitu. Saya juga cerita ke suami bahwa ini doa ibu saya kok nggak terkabul ya gitu. Sampai saya 23 tahun nikah gitu. Ya saya nggak pernah gitu ya. Belum pernah maksudnya untuk ke Bali, ke Jogja, apalagi ke luar negeri gitu ya. Nah, di saat itu saya sempat ragu gitu sama Tuhan gitu. Tapi ternyata Tuhan mengabulkan doa ibu saya itu di pernikahan saya yang ke-23 gitu. Alhamdulillah kemarin itu tanggal 21 Januari ya ulang tahun pernikahan saya yang ke-26 gitu. Jadi saya di 3 tahun yang lalu ketika saya mendapatkan bisnis ini, akhirnya doa-doa ibu saya itu terkabul Bapak Ibu. Saya ketika ke Jogja waktu itu ada bootcamp ya kalau nggak salah di Jogja. Saya bilang, surat berapa kan? Saya bilang waktu itu Mas JJ ya, Bu Yuli naik pesawat ya nanti. Aduh Mas JJ, saya belum pernah loh naik pesawat. Saya bilang gitu, saya malu nggak? Kata Mas JJ, kenapa mesti malu? Semua orang juga pernah melakukan hal yang baru gitu. Ya saat itu saya memiliki kekuatan, oke deh Mas J, saya akhirnya ke Jogja gitu ya dengan suami. Ini di Jogja pertama kali saya naik pesawat gitu ya. Saya sampai, ya Tuhan ternyata ini loh gitu.
ini loh gitu doa-doa dari ibu saya dan akhirnya Tuhan kabulkan gitu. Saya luar biasa senang banget waktu ke Jogja gitu. Akhirnya kami pun bisa ke Bali, acara juga dari Kangen Water gitu ya. 501 Sistem Indonesia mengadakan acara di Bali, akhirnya saya datang juga gitu. Terus setahun kemudian saya bisa umroh dari hasil bonus dari Enaji. Waktu itu saya cuma bilang bahwa saya ingin umroh gitu. Saya nggak punya persiapan apa-apa, tapi ternyata Tuhan memberikan bonus kepada saya cukup untuk umroh bertiga gitu ya. Saat itu akhirnya kami umroh gitu ya dengan mertua dan suami. Terus kami juga bisa jalan-jalan ke Singapura, melihat kantor gitu ya, yang luar biasa banget buat saya gitu ya. Terus akhirnya kami juga bisa ke Bali untuk kedua kalinya gitu ya, dengan bukan saya dan suaminya aja, tapi ke Bali kedua saya udah bisa waktu itu membawa keluarga gitu ya, kelima anak saya beserta guru-guru autis. Jadi guru-guru autis kita bawa gitu, itu pencapaian saya di 6A gitu ya. Ketika kami dapat bonus 6A, akhirnya seluruh guru dan putra-putri saya akhirnya diajaklah ke Bali gitu. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya jangan pernah takut akan doa gitu. Jadi jangan putus asa dengan saya kok berdoa sekian tahun belum dikabulkan gitu. Itu bukan belum dikabulkan, tapi Tuhan menunggu waktu yang pas gitu. Ternyata ya saya juga tersadar setelah 3 tahun yang lalu gitu. Ketika Mas Joko, dulu saya pernah main ke rumah Mas Joko gitu. Mas Joko cerita tentang ibunya gitu, bahwa ibunya tuh dia nggak pas gitu ya, artinya beliau mendedikasikan hidupnya untuk keluarga gitu, sampai nggak punya teman arisan, nggak punya teman, hanya teman kongko gitu. Saya akhirnya merasa diri saya, oh iya ya, saya juga 23 tahun rumah tangga, ternyata saya saking asiknya mengurus keluarga gitu ya, saya juga nggak punya teman gitu loh, nggak punya teman untuk hanya sekedar arisan gitu atau kongko gitu, ternyata saya nggak punya gitu. Saya juga tersadar saat Mas Joko bilang, oh iya ya gitu, saya juga sama seperti itu gitu. Tapi ternyata sekarang saya memiliki teman seluruh Indonesia gitu, yang memang orang-orang yang luar biasa, yang keren-keren, yang bisa mengajarkan saya gitu untuk tumbuh gitu ya. Dan hari ini pun saya bukan hanya menjadi ibu rumah tangga tok gitu. Saya akhirnya mampu untuk ibaratnya ternyata saya memiliki teman yang keren-keren gitu, teman yang ya seperjuangan gitu, yang luar biasa gitu. Nah disitulah saya seneng banget gitu ya, ketika saya bisnis di Kangen Water ini, bukan hanya saya yang memiliki mental, tetapi keluarga pun sama, anak-anak saya kelima-limanya tumbuh memiliki mental yang luar biasa, jauh dibanding saya dulu gitu. Dan sekarang anak kelima, anak saya sudah memiliki mental yang cukup baik gitu ya, dibanding saya dulu gitu. Mungkin itulah Bapak Ibu, makanya saya tiga cerita itu ya. Next Mas Aris. Selanjutnya Mas Aris, nah ini kenapa sih Bu Yuli masih bertahan di Enaji? Selain tadi keluarga saya, inilah yang membuat saya bertahan. Inilah yang membuat saya harus terus berjuang demi mereka gitu ya. Demi mereka saya harus berjuang. Mereka bahagia gitu ya. Membuat mereka bahagia, mereka membuat mereka mendapatkan pendidikan yang layak gitu, seperti orang-orang normal lainnya gitu. Jadi menurut saya nggak ada alasan saya untuk berhenti di Enaji, nggak ada alasan saya untuk malas-malasan di sini, karena mereka sangat membutuhkan kami, mereka sangat membutuhkan apa yang kami perjuangkan selama ini. Next Mas Aris. Jadi nggak ada kata untuk menyerah gitu saya, walaupun ya mungkin sekarang saya belum juga naik di tahapan selanjutnya, tapi kami yakin
bahwa kami akan mencapai itu suatu hari nanti. Dengan kami terus bergerak, kami terus berjalan, kami terus giving, kami terus memberikan kebermanfaatan ini untuk orang banyak. Selanjutnya Mas Aris. Inilah ahli-ahli surga buat kami. Dan inilah kami juga selain membangun rumah pribadi gitu ya, kami kemarin akhirnya bisa membuat kelas baru lagi untuk mereka. Ini kelas baru dan akhirnya mampu mewujudkan mereka ingin memiliki kolam bola gitu ya. Walaupun mungkin buat orang lain ya ampun cuman begitu gitu, tapi buat kami itu hal yang sangat luar biasa gitu. Ini adalah yang pencapaian yang luar biasa menurut kami gitu. Kami akhirnya memiliki kelas baru dan peralatan baru. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang terus mensupport kami. Semoga Tuhan yang akan membalas semua kebaikan-kebaikan dari Bapak Ibu semua yang sudah membantu kami. Selanjutnya, nah inilah pencapaian terbaik kami gitu ya. Ini adalah rumah yang kami buat, yang tanahnya itu dibeli hasil dari bonus Enajik di 2 bulan kami gabung di Enajik gitu ya. Kami beli tanahnya dulu, dibangunnya kemudian 2 tahun lah kalau nggak salah, dianggurin gitu ya tanahnya gitu. Setahun yang lalu kami bangun dan alhamdulillah hari ini sudah selesai. Ya kembali lagi mungkin buat orang lain ini biasa gitu, tapi kalau buat kami ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa gitu ya. Kami akhirnya memiliki rumah yang layak untuk ditempati gitu. Kami memiliki dan anak-anak bisa ketika membawa temannya mungkin menjadi nggak malu dan lain sebagainya. Inilah pencapaian kami sekeluarga yang kami seperti ini pun udah luar biasa lah. Nah di sini juga kami memiliki kendaraan dan lain sebagainya karena kami memiliki mental dari Kangen Water ini. Kami putra dan putri kami memiliki mental yang sangat luar biasa. Pencapaiannya seperti ini karena dari bisnis Enajik ini akhirnya kami berani untuk mengambil, alhamdulillah nyala. Jadi akhirnya kami bisa memiliki mental yang sangat luar biasa gitu ya. Ini berani akhirnya untuk bisnis ini dan itu gitu. Jadi mental terbaiknya, mental terbesarnya adalah ketika kami digojlok di bisnis. Halo Bu Yuli, koneksinya putus ya. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar lagi ya untuk mungkin pindah jaringan dari handphone ke WiFi mungkin ya. Halo Bu Yuli. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Ini sedang masuk lagi Bu Yuli. Ya boleh dibuka mikrofonnya Bu Yuli. Ya siap. Ya silahkan. Next Mas Aris, waktunya sudah habis ya. Nah inilah. Oke Bu Yuli silahkan. Ya pencapaian kami di 2 tahun, akhirnya kami bisa menyelesaikan 6A di 2 tahun kami gabung di PT Enajik ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak usah melihat orang lain lebih cepat atau orang lain lebih ini dan itu, tapi terus berjalan, terus semangat, terus lakukan yang terbaik menurut yang kita bisa
lama-kelamaan kita juga akan mencapai hasil yang baik. Jadi tadi saya bilang kenapa kita nggak usah melihat orang lain lari meninggalkan kita atau orang lain lebih cepat dan lain sebagainya, tapi pahamkan bahwa diri kita adalah memiliki modal pemenang dan kita pantang untuk menyerah dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya share, Mas Aris. Mohon maaf waktunya lebihan ya. Mungkin itu yang bisa kami share kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Ya Mas Aris. Iya Bu Yuli. Ya udah nyala itu lampunya ya, keren. Iya, alhamdulillah udah nyala nih. Pas banget, selesai nyala. Selesai nyala ya. Oke, baiklah Ibu Yuli, mungkin untuk di 5 menit terakhir ini ya, mungkin akan ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman di BST online pada sore hari ini, Bu Yuli, sebagai closing statement dari Bu Yuli untuk teman-teman yang hadir di Basic Skill Training pada sore hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang mau mendengarkan sharing dari saya gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk para founder yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin bilang bahwa jika ingin meraih mimpi bersama, jika ingin meraih mimpi besarmu, bekali diri dengan keyakinan yang kuat. Karena sukses itu bukan tentang berapa banyaknya modal, bukan seberapa tingginya pendidikan, tapi tentang seberapa kuatnya keyakinan kita. Mungkin itu yang bisa saya berikan ya kepada Bapak Ibu gitu ya. Jadi yang intinya adalah keyakinan diri kita bahwa kalau kita meyakini bahwa ini adalah kendaraan terbaik untuk kita lakukan. Tapi kalau kita tidak meyakini, mendingan gak usah gitu ya. Karena keyakinan itu akan mendapatkan hasil terbaik. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyakiti. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.